Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita dapat berjumpa kembali dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraish Shihab, yang merupakan salah satu rangkaian dari program Berkah Cahaya Ramadan bersama Metro TV. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, insya Allah pada episode ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 142 dan insya Allah sampai 145. Kalau boleh saya mengulang episode sebelumnya, Bapak Quraish sudah menjelaskan tentang isyarat bahwa ujian bukan hanya terbatas dalam bentuk hal-hal yang merugikan atau yang dinilai negatif oleh seseorang. Ujian dapat berupa nikmat. Kalau yang pertama menuntut kesabaran, maka yang kedua menuntut kesyukuran. Kenyataannya bersyukur lebih berat daripada bersabar. Nah, apakah kelanjutan dari ayat ini? Tentunya akan dibahas langsung oleh Bapak Quraish Shihab, sudah hadir tengah-tengah kita. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga di tengah-tengah kita sudah ada ibu-ibu yang cantik ini. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Ibu-ibu dari kelompok kajian Kasyifah Jakarta, Asyifah Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ibu, terima kasih sudah hadir di sini. Kita akan membahas ayat 142 ya Pak. Insya Allah sampai 145 ya Pak ya. Mudah-mudahan. Insya Allah ya. Kalau bisa lebih bagus, kalau kurang, alhamdulillah juga. Satu ayat pun yang kita pahami dengan baik cukup daripada kita ini. Ya. Baik, mari kita berusaha memahami firman-firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Ini sebenarnya kemarin kita sudah singgung sepintas. Maksudnya Allah telah berjanji kepada Musa bahwa Allah akan melakukan dialog dengan Musa selama 30 malam, lalu 30 malam itu ditambah lagi dengan 10 malam, sehingga jumlahnya menjadi 40 malam. Kemarin saya katakan ada yang mempertanyakan kenapa 30 kok ditambah lagi 10. Nah, itu bermacam-macam jawaban ulama. Ada salah satu jawaban yang menyatakan bahwa ketika itu Musa berpuasa 30 hari itu adalah maksimal puasa yang wajib, tapi dia sebelum sampai selesai 30 hari dia gosok gigi katanya. Nah, jadi Tuhan bilang enggak, tambah lagi 10. Itu pendapat yang tidak tepat. Ya toh, tapi itu banyak beredar di masyarakat, sehingga ada kan yang berkata kalau puasa tidak boleh gosok gigi ya. Nah, sebenarnya tidak demikian. Yang terlarang itu memasukkan sesuatu ke tenggorokan. Memang hati-hati kalau gosok gigi jangan sampai masuk ke tenggorokan. Ya kan begitu. Nyicipi makanan boleh tidak? Di ujung lidah boleh. Jadi, karena puasa itu sebenarnya tujuannya bukan bikin lapar orang, tapi untuk hemat saya 30 ditentukan untuk satu tahap, kemudian meningkat lagi menjadi ditambah 10 sehingga menjadi 40. Ini bukan sanksi kamu begini jadi saya tambah 10. Itu orang bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah, itu suatu anugerah yang luar biasa. Jadi kalau ditambah itu sanksi, justru anugerah. Sangat lezat pertemuan dengan Allah itu. Sampai-sampai itu dikatakan begini, itu Nabi Musa dalam pertemuan pertama dengan Allah. Itu Allah bertanya, bertemu dengan Allah, dia tenggelam dalam kelezatan rohani. Allah tidak mau, ini orang kok tenggelam di kelezatan rohani. Lantas Allah bertanya pada Nabi Musa sebelum pertemuan ini, matil kabiyamini kaya Musa, dihentakkan oleh Allah Musa, apa itu di tangan kananmu, supaya dia kembali ke alam nyata.
Jangan tenggelam dalam kerohanian. Maka Nabi Musa jawabnya, coba lihat. Ya asaya, ini tongkatku. Saya bertelekan dengan tongkat ini. Atau kau alaiya. Saya gunakan tongkat ini untuk menggiring kambing-kambing saya. Saya masih punya lagi kebutuhan lain menyangkut tongkat ini. Orang berkata, kok panjang bener? Dia cuma ditanya apa di tangan kananmu. Kan mestinya dia kata, ini tongkatku, apalagi Tuhan Maha tahu. Tetapi itu karena lezatnya berdialog dengan Allah. Tidak ada artinya lezatnya berdialog dengan kekasih kita dibanding dengan lezatnya berdialog dengan Allah. Iya kan? Dengan kekasih aja, ngomong-ngomong sama anak atau istri atau suami kan itu. Kalau memang dia dicintai. Oke. Jadi tidak ada kaitannya dengan itu. Itu disempurnakan menjadi 40 malam. Maka sempurnalah waktu yang ditetapkan Allah untuk Nabi Musa itu selama 40 malam. Nabi Musa berkata kepada saudaranya Harun, hai saudaraku, aku akan pergi bermunajat dengan Allah. Laksanakanlah tugas-tugasku menyangkut kaumku. Tolong perhatikan dia. Wala tattabi' sabilal mufsidin. Jangan ikuti jalannya orang-orang yang durhaka. Mengikuti jalan orang durhaka itu banyak artinya. Bisa berarti jangan lakukan kedurhakaan seperti kedurhakaan mereka. Bisa berarti jangan lakukan kedurhakaan apapun, walaupun tidak seperti mereka. Kedurhakaan apapun, karena kedurhakaan apapun itu sama dengan jalan orang-orang yang berbuat durhaka. Nah, bisa juga berarti jangan dukung, jangan berteman dengan orang-orang. Boleh jadi dia belum ikuti, tapi dia belum melakukan hal yang sama, tapi dia sudah ada di jalur itu. Kalau berada di jalur itu akibatnya sama ke sana. Itu pesan Nabi Musa. Maka walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Nah, sewaktu Musa sudah sampai di miqat. Miqat itu punya dua arti. Kita lihat orang haji, ada miqatnya atau tidak? Miqat orang haji itu ada dua. Ada miqat makani, tempatnya harus di mana berihram. Ada miqat zamani, ada waktunya. Ya kan? Untuk haji itu kan ada waktunya. Nah, ini ketika Musa telah tiba di miqat, bisa diartikan tiba masa bermunajat dengan Allah dan tiba di tempat yang ditetapkan Allah untuk bermunajat dengan dia. Waktu itu dia punya permintaan. Permintaannya ini kita bahas sebentar. Begitu nikmatnya untuk bertemu dengan Allah sampai akhirnya nanti orang di surga juga mengharapkan itu ya Pak ya. Itu yang paling diharapkan ya. Baiklah pemirsa, untuk mengetahui kembali lebih jauh tentang ayat 142 sampai 145 ini tetap bersama kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Anda sedang menyaksikan program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf yang pada hari ini kita sedang membahas ayat 142 sampai 145. Silakan dilanjutkan Pak. Baik, jadi ketika Nabi Musa sampai pada waktu dan di tempat itu, dia bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sebelum ini tadinya itu kaumnya minta supaya dibuatkan juga Tuhan, seperti kaum Kanaan yang punya Tuhan. Nanti akan dirinci sebentar. Bisa jadi juga Nabi Musa itu hanya mendengar tapi tidak lihat sosoknya. Dia tidak lihat Tuhan. Jadi dia minta, yang mana lebih senang, dengar suara di telepon atau ngomong melihat, ya kan? Itu manusiawi. Oke. Jadi dia minta kepada Tuhan, Rabbi arini anzur ilaih. Ya Allah, perkenankan aku melihat Engkau. Bagaimana sih ini Tuhan? Nah, Allah menjawab, lan tarani. Lan itu artinya tidak mungkin akan kau mampu melihat saya. Tidak akan. Nah, persoalannya sekarang, tidak akan itu di dunia atau di akhirat?
Akhirat itu akan juga ya. Nah, apakah tidak akan ini hanya di dunia, ataukah tidak akan ini baik di dunia maupun di akhirat? Kita tidak bisa lihat Tuhan, tapi kita bisa merasakan wujudnya. Tapi kita tidak bisa lihat. Baik, kita nanti bahas lebih jauh. Lantarani, walakin indur ilal jabal. Maksudnya kira-kira begini. Saya sebenarnya mau menunjukkan kamu saya ini. Tetapi kamu tidak bisa. Kalau saya sih mau. Tapi kamu tidak bisa. Tapi baiklah, untuk saya buktikan bahwa engkau tidak bisa melihat aku, coba lihat ke gunung itu. Lalu Allah menampakkan sesuatu di gunung itu dengan jelas. Kita tidak tahu apa yang dinampakkan Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Begitu apa yang dinampakkan Allah ke gunung itu nampak oleh Musa, tapi bukan sosok Tuhan, itu gunung hancur berantakan. Musa jatuh pingsan. Allah berfirman, kalau memang gunung itu bisa mantap melihat apa atau menerima apa yang ku jelaskan atau yang ku nampakkan, yang ku campakkan ke gunung itu, kamu juga bisa. Tapi kalau gunung tidak bisa, kamu tidak bisa. Karena gunung adalah sesuatu yang dalam pandangan manusia sangat tegar. Ya kan? Pohon masih bisa dibawa angin, gunung tegar. Kalau gunung aja tidak bisa, kamu juga tidak akan bisa. Ternyata gunung hancur berantakan. Wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa. Waktu dia siuman. Qala subhanak. Maha suci engkau. Saya salah ya Allah. Maha mengagumkan engkau sehingga saya tidak bisa melihat engkau. Aku bertobat kepadamu. Karena aku minta sesuatu yang tidak wajar. Wa ana awwalul mu'minin. Saya ini akan tampil menjadi orang pertama di kalangan umatku ini sebagai orang yang betul-betul percaya kepadamu. Allah kemudian berfirman kepada Nabi Musa, Qala ya Musa, wahai Musa, aku telah memilihmu di antara manusia-manusia yang ada. Dia dipilih, Rasul kan itu yang dipilih Tuhan. Aku telah memilihmu untuk mengemban tugas risalah, mengemban tugas kerasulan, menyampaikan ajaranku.